Lembaga Survei Populi Center memprediksi Prabowo Gibran bisa menang satu putaran. Dalam rilis yang disampaikan di Jakarta Selatan pada Kamis, Populi Center menunjukkan Prabowo Gibran unggul berdasarkan survei periode 29 Oktober hingga 5 November. Ganjar Mahfud di posisi kedua, disusul Anies Muhaimin di posisi ketiga. Dan sebesar 43,1% publik memilih pasangan Prabowo Gibran. Kemudian di urutan kedua itu ada Ganjar Mahfud sebesar 23%. Kemudian di urutan ketiga ada Anies Muhaimin sebesar 22,3%. Pada kesempatan yang sama, tim kampanye Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud meragukan prediksi ini dan menilainya sebagai upaya penggiringan persepsi publik. Saya meragukan hasil survei ini. Kenapa saya meragukan hasil supaya saya nggak terjebak dengan data-data ini? Apa yang dicapai itu adalah persepsi publik. Nah, itu tergambar dari hasil survei ini yang menggiring persepsi publik terhadap pemilu satu putaran. Kalau saya baca hasil survei ini, tujuannya satu. Yang pertama, simple. Ada usaha seolah-olah Pilpres ini satu putaran. Yang kedua saya lihat di sini, wah, glorifikasi terhadap Gibran. Luar biasa. Padahal kita tahu hari-hari ini, baru kemarin MK kasusnya diramaikan di publik. Semua publik tahu. Dan seolah-olah survei ini ingin mengatakan itu nggak apa-apa. Menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, untuk bisa menang satu putaran, pasangan Capres-Cawapres harus meraih lebih dari 50% total suara. Selain itu, paslon harus meraih minimal 20% suara per provinsi di minimal 20 provinsi. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, dari hasil survei terbaru dari Populi Center, pasangan Prabowo Gibran meraih suara sekitar 43%. Narasi menang satu putaran kini diembuskan. Narasi satu putaran ini kemudian tentu saja di-challenge, tadi Anda juga sudah lihat oleh tim pemenangan lawan. Jadi narasi menang satu putaran ini, pertanyaannya sekarang ini ilmiah atau sekedar strategi mempengaruhi massa? Kita bahas malam ini bersama narasumber sudah hadir di studio. Yang pertama saya perkenalkan Mas Dimas Ramadan, Manajer Riset Populi Center. Mas Dimas, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, dan ada Bung Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Bung Ray, selamat malam. Malam. Terima kasih sekali lagi sudah hadir pada malam hari ini Bapak-Bapak. Sebelumnya kita akan melihat dulu sebenarnya bagaimana hasil survei terbaru dari Populi Center ya, yang terbaru dari Populi Center, sekalian menjelaskan dulu Mas Dimas di sini soal hasil survei terbaru 43% untuk Prabowo Gibran ya. Kita lihat sama-sama hasil surveinya sekarang. Ya, itu di plasma itu sudah ada. Jadi pertanyaannya juga itu ya Mas Dimas ya, jika tiga nama berikut menjadi capres, siapakah yang akan Anda pilih untuk menjadi presiden tahun 2024 gitu ya? Pertanyaannya dari yang rilis ya Mas Dimas ya. Iya, survei elektabilitas yang terbaru ya. Oke, bisa dijelaskan itu Mas Dimas? Ya, sebenarnya kalau untuk redaksi pertanyaan bukan seperti itu yang ada di yang kami rilis. Oh, oke. Tapi hasil angkanya tetap betul seperti itu. Jadi ada peningkatan elektabilitas untuk Pak Prabowo ya, ketika dia menggandeng Gibran dibanding survei sebelumnya. Oh, oke. Sementara untuk Pak Ganjar ada penurunan agak dalam dari dibanding survei sebelumnya. Untuk Pak Anies dan Muhaimin ada peningkatan sedikit dibanding survei sebelumnya. Oke. Terbesar untuk Prabowo Gibran itu berada di mana wilayahnya? Dia hampir merata sebenarnya, termasuk juga di Jawa Timur itu sudah mulai mendominasi. Berapa persen itu sekitar? Angkanya saya lupa, tapi mungkin 40-50% itu berdasarkan sebaran angkanya sudah nyampe di angka situ. Terutama juga di wilayah luar Jawa itu juga mulai mendominasi. Sumatera ya? Ya, Sumatera, Kalimantan. Sumatera, Kalimantan, kemudian Indonesia Timur. Indonesia Timur, NTT, NTB, Bali juga termasuk? Betul. Okay. Bali saya perlu lihat lagi ya, tapi Indonesia Timur yang dimaksud itu Kalimantan, kemudian Papua dan lain sebagainya, Maluku. Oke. Kalau yang menarik tentunya pernyataan bisa menang satu putaran, itu bagaimana perhitungannya sebenarnya Mas?
Saya agak lupa kapan kami menyebutkan itu bisa menang satu putaran ya, tapi segalanya masih Jadi berarti mungkin itu terjadi. dikeluarkan oleh Populi atau Betul, dikeluarkan oleh oleh Populi, oke. cuman kita tidak bilang akan Prabowo akan memenangkan dalam satu putaran. Yang kami sampaikan ialah publik ketika ditanya mau satu putaran atau dua putaran, mereka lebih ingin mana, itu ternyata satu putaran gitu. Oke, berarti publik yang menginginkan satu putaran gitu ya, tapi tidak ada yang menyimpulkan bahwa bisa menang satu putaran. Tidak. Kita tidak bicara seperti itu. Oke, berarti ini juga bentuk klarifikasi ya. Tapi sekarang bagaimanapun sudah ada narasi itu, Bung Rey, yang kemudian tentu saja dimanfaatkan oleh kubu Prabowo Gibran. Kalau menurut Anda ini sudah bagian dari Cywar, Anda melihatnya atau bagaimana? Ya, nggak tahu saya. Saya kira survei Populi nggak mau masuk lah dalam bagian itu ya. Jadi mereka mungkin melakukannya secara profesional, ilmiah, macam-macam gitu. Tentu kita bisa menanya-nanya angka bisa begitu, tentu saja macam-macam gitu ya. Itu satu. Yang kedua memang kalau dilihat dari survei yang lain, memang ada tren peningkatan Prabowo gitu ya dan penurunan Ganjar gitu. Itu yang kedua. Itu agak sama, cuma angkanya beda. Betul. Kalau yang tren ini kan sekitar 40-an. Kalau di Ada juga di hasil Populi, survei poltreking, kita juga sebentar lagi akan tayangkan. ya itu kan sekitar 40-an. Betul, ya. Nah, kalau mereka udah sampai 43 ya kan Iya, sebenarnya betul. gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Ini saya yang sempat poltreking baca surveinya poltreking ini kan. Jadi menariknya bukan poltreking, yang surveinya Populi ya. Oke. Yang menarik itu adalah dari Populi, elektabilitas Prabowo itu meningkat, tapi tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi menurun. Menurun, ya. Gitu. Ini asumsi saya sih kalau menurun ya mungkin Prabowo Gibran akan menurun. Itu asumsi yang umum ya. Tapi ini kok bisa Pak Ganjar tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi menurun, tetapi tingkat kemenangan Prabowo Gibran malah meningkat gitu. Nah, itu korelasinya di mana itu? Iya, Ini pertanyaan awal tentu saja. Betul, gitu. betul. Nah, yang kedua kalau dilihat di partainya tetap kelihatan yang menang adalah PDI Perjuangan gitu ya. Jadi mungkin terkoreksi, saya nggak tahu berapa persen terkoreksinya PDI, tapi kalau dilihat dari suaranya Ganjar Mahfud, itu kelihatan nggak relevan dengan terkoreksinya suaranya PDI Perjuangan gitu. Kan kalau sekiranya PDI Perjuangan itu kan ada 23% lah sekarang ya, umumnya di survei itu. Kalau sampai Ganjar tuh kehilangan 5-7%, setidaknya mungkin mereka udah di angka 20% kan terkoreksinya. Kenyataannya kelihatan, saya nggak tahu deh survei karena saya belum lihat secara jelas, tapi kenyataannya survei terhadap partai PDI tetap lebih dominan dan kalaupun mungkin terkoreksi sedikit, dia sedikit mungkin 1 atau 2%. Nggak seperti Ganjar yang bisa sampai kehilangan. Dan itu tidak berbanding lurus gitu. dengan Ganjar Pranowo gitu kan yang maksud itu Anda itu yang menjadi pertanyaan saya. ya. Sebab kalau saya baca-baca ya dari surveinya poltreking, dari surveinya itu tadi Populi ya, Populi gitu. Alasan orang tuh pindah ke Prabowo itu kan karena Pak Jokowi, ya kan? Alasan orang tidak memilih Ganjar Mahfud itu lebih karena PDI-nya gitu loh, bukan karena figurnya Ganjar Mahfudnya gitu. Nah, kenapa PDI-nya nggak merosot, tapi Ganjar Mahfudnya merosot gitu? Itu satu. Kenapa ketika suara Pak Jokowi tingkat kepuasannya menurun, tapi Prabowo Gibran malah meningkat gitu. Nah, itu yang saya tidak tahu model penjelasannya apa gitu. Betul. Membacanya bagaimana gitu ya. Ya, Bung Ray, tapi kalau misalnya dilihat berarti sekarang dan juga saya ke Mas Dimas, apakah kemudian ada pertanyaan berkaitan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini soal katakanlah dinasti politik dan itu mempengaruhi Populi, apakah melihat itu perbedaan sebelum dan sesudah gonjang-ganjing atau keributan yang kontroversi yang terjadi di MK? Maaf, mungkin bisa diulang. Iya, apakah Populi melihat kemudian ada pengaruh setelah berkaitan dengan keributan atau kontroversi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi? Yang jelas begini, survei terakhir ketika soal elektabilitas yang ditanyakan kan hanya capres ya, hanya capres. Jadi elektabilitas simulasi 3 capres, Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies gitu ya, sendiri gitu ya. Nah, momennya ialah ketika pemilihan cawapres gitu ya. Mungkin saja ini yang kemudian mendongkrak ya, sekaligus ada juga yang menurun karena pilihan cawapresnya. Bagaimanapun momentumnya tidak terlalu jauh dari pendaftaran kan, dari sejak pendaftaran gitu.
Nah, barangkali ini juga yang menjelaskan efek cawapres terhadap masing-masing capres begitu. Oke, analisa Anda berkaitan dengan pertanyaan Bung Ray tadi, bagaimana tentang kepuasan yang menurun dari Presiden Joko Widodo, tapi kemudian bisa itu memberikan suara Prabowo Gibran justru naik. Iya. Yang selama ini kita tahu itu di-endorse ya. Iya. Kalau secara statistik memang sebenarnya perlu diuji ya, apakah ada hubungan langsung antara kepuasan terhadap pemerintah dengan pilihan. Secara secara common sense memang ada ya. Nah, tapi kalau kita bedah satu persatu, penurunan kepuasan terhadap pemerintah Jokowi dibanding survei kami sebelumnya itu masih dalam rentang margin of error begitu, dari 70 sekian sampai sekarang kalau salah 71 gitu ya. Ya, kalau itu poltreking itu sebelumnya sekira 75. Indikator ya sekarang. Indikator. 75%, kalau Anda sebut 71%, turun 4%, itu bukan lagi di margin error. Iya. Sudah lebih dari margin error. Iya, kan? betul. Itu artinya nggak bisa dibaca itu. Oke. Enggak, itu jelas turun. Kan gitu. surveinya beda, Bang. Itu menurut saya enggak. Kalau kita ngacunya dari situ itu. Betul. Yang saya tanggapi tadi survei berdasarkan kita gitu ya. Enggak, kalau sebelumnya Anda berapa? Tingkat kepuasannya kepada Pak Jokowi? Ada di sebentar ya. Iya. Oke, tapi sekarang 73, Bang. Di 73 ya, 73, sekarang 73. Sekarang 71. Oke, itu masih bisa dibaca. Tapi sekarang begini, kalau misalnya tadi dan yang muncul sekarang di media itu bagaimanapun Bung Ray itu adalah pernyataan soal bisa menang satu putaran atau narasi menang satu putaran. Nah, Bung Ray, kalau misalnya Anda melihat apakah ini memang realistis bisa dilakukan dengan pencalonan dengan 3 calon yang kita lihat pergerakan surveinya akhir-akhir ini seperti ini, atau menurut Anda itu terlalu dini untuk klaim-klaim hal seperti itu? Menurut saya harus dilihat dulu faktor-faktornya kan. Nah, kalau dari Populi ini kan kita nggak mendengar apa yang mengakibatkan kenaikan Pak Jokowi Prabowo Gibran di tengah menurunnya tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo dan stabilnya suara PDI Perjuangan kan. Jadi kita belum melihat nih titik temunya ini di mana gitu kan. Sehingga kita susah menduga faktor-faktornya ya. Iya, susah menduga apakah akan satu putaran atau tetap 2 putaran gitu. Cuma kalau saya baca tadi misalnya dari poltreking, dia menyebut sebetulnya suara Pak Prabowo itu disumbang oleh suara pemilihnya Pak Jokowi yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Pertanyaannya, puas apa sekarang? Kan kalau di survei poltreking sendiri mengatakan turun kok gitu ya. Nah, oleh tergerus sedemikian rupa gitu. Nah, menariknya adalah kenaikan Anies Baswedan itu disebabkan oleh berpindahnya pemilih Pak Prabowo ke Anies Baswedan yang tidak puas dengan pemilihan Gibran gitu. Artinya ini sih bacaan-bacaan ya, karena yang punya survei kan mereka kan. Bacaan saya kalau Pak Jokowi, suara Ganjar pindah ke Pak Prabowo sekian persen, sementara suara Pak Prabowo pindah ke Anies sekian persen, artinya Pak Prabowo mungkin masih sekitar di bawah 40. Asumsinya begitu tuh. Pergerakannya. Gitu. Karena kan dari Ganjar pindah ke Pak Prabowo, dari Pak Prabowo pindah ke Anies gitu. Putarnya begitu ya. Iya, kan yang naik itu kan sebenarnya adalah Anies Baswedan. Gitu. Apalagi kemudian lagi-lagi kalau kita ingat surveinya poltreking dengan indikator, begitu ada deklarasi Prabowo dengan Gibran, mereka turun 2% kok gitu. Nah, sekarang meningkat sampai ke 41%, hampir 20% tuh kalau poltreking gitu. Nah, faktor-faktor apa yang bisa sampai ke sana? Itu yang menurut saya agak kurang terelaborasi ya dalam bacaan saya, tentu saja lagi-lagi karena saya nggak baca penuh gitu ya survei ini, sehingga ini hanya bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tentu saya kira kawan-kawan semua yang punya survei ini pasti ada jawaban untuk hal itu. Faktor-faktor itu yang pertama dulu. Jadi ada faktor soal tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang menurun. Kedua adalah kenyataannya suara PDI Perjuangan ya turun tapi relatif stabil, nggak seperti yang kita bayangkan gitu. Dan yang ketiga sebetulnya ada isu yang cukup menarik perhatian publik, yaitu soal cacat moralnya pengambilan keputusan terkait dengan perasa yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden, yang sebetulnya kalau lihat di medsos itu begitu ramai sekali. Dan pemilih kita ini umumnya memakai gadget, sehingga saya hampir 80% kan. Dan 80% itu didominasi oleh anak muda gitu. Jadi semua ini menjadi agak membingungkan karena ramai di situ, tapi di atas kertas dengan surveinya toh juga tetap keterpilihannya tinggi gitu ya. Kan saya kan jalan beberapa tempat akhir ini ke beberapa kampus, dan umumnya memang mengatakan
nggak kecewa, ada ya penolakan nggak gitu elegan ya. lah Iya. model yang kayak begitu gitu loh kira-kira. Nah, ya, tentu saja saya tidak sedang mempertanyakan soal survei ini. Mereka yang punya metodologi, Betul, aku nggak punya keahlian di situ macam-macam. Cuman kalau saya kaitkan kayak begini, saya sih tidak terlalu percaya kalau ini sampai satu putaran gitu. Oke. Kalaupun kan gini ya, kalaupun Ganjar itu turun pindah ke Prabowo, saat yang bersamaan suara Pak Prabowo pindah ke Anies gitu, itu artinya akan tetap 2 putaran gitu loh. Iya. Cuman apakah Ganjar atau Anies yang akan masuk ke dalam putaran kedua itu gitu. kira-kira. Oke, tapi itu sebenarnya pertanyaannya sama juga seperti pertanyaannya tim dari Amin pada beberapa saat lalu ketika ramai di medsos, responnya bagus tapi kemudian disurvei jeblok. Kemudian sekarang pertanyaan yang sama tadi dari Bung Rey, ada penolakan luar biasa di medsos dan segala macam, ketika ke kampus juga banyak penolakan tapi kemudian disurvei untuk Prabowo Gibran masih tinggi. Ini sebenarnya bagaimana membacanya kalau misalnya dari survei, karena begini, survei itu kan berkaitan dengan membaca pikiran publik, kemudian mengumpulkan data apa yang dipikirkan oleh publik. Apakah itu bisa terbaca sebenarnya, Mas Dimas? Kalau hemat saya, kan yang disebut dengan kelompok terdidik itu segmennya tidak sebanyak ya dibanding yang kelas di bawahnya gitu ya. Nah, secara proporsional yang kami tangkap mereka yang di bawah gitu ya, itu nampak tidak begitu terlalu hirau. Jadi isunya belum ke sana ya? Isunya tidak sampai ke sana. Saya tidak tahu apa yang kemudian mendistorsi ya. Bisa karena misalnya pemakaian gadget, di media sosial bukan pemakaian gadgetnya. Kalau gadget penetrasinya sudah banyak, tapi orang yang intens memantau terus wacana soal aware misalnya, dengan narasi itu gitu ya? Aware dengan politik saja, misalnya dengan pemilu saja, itu jumlahnya tidak sedikit yang tidak sebanyak yang kita bayangkan sebenarnya begitu. Jadi mungkin saja ada perbedaan kesimpulan pada akhirnya begitu ya. Iya. Dan itu mungkin juga yang mungkin itu sekarang mestinya dimanfaatkan ya. Enggak, maksud saya itu tergambar kok dari mestinya survei itu. Berapa kelompok jenis umur yang ditanya. Iya, demografi macam-macam responden ya. Yang ke Prabowo berapa, ke Gibran berapa, macam-macam. Yang tingkat pendidikannya seperti apa, yang kelas menengahnya seperti apa, kan kebaca semua itu. Mungkin itu dari nanti situ sebetulnya terpolakan. Sebetulnya ya, iya. Demografi pemilih dari masing-masing pasangan calon itu mungkin next. Tapi kan saat yang bersamaan kita juga mendapatkan survei yang lain yang mengunggulkan Ganjar Mahfud. Nah, ini bagaimana kita menyikapi? Iya. Oke. Itu akan menjadi pembahasan selanjutnya, tapi terima kasih kita sudahi karena durasinya memang mepet sekali. Bung Rey sekali lagi terima kasih sudah bergabung, Mas Dimas terima kasih sudah bergabung malam hari ini.